hasil keputusan rapat Komisi 2, berharap diprioritaskanlah yang K2. Walaupun juga kita memahami bahwa ini juga bukan persoalan yang sederhana. Saya sudah sampaikan ke dalam beberapa rapat kerja kita juga kaitan dengan itu. Yang saya sih harapannya adalah selesaikan K2 pada pemerintahan Jokowi. Berikutnya, saya masih melihat bahwa rencana recruiting untuk P3K dan ASN ini yang sebagian besar adalah dari rencana kita 1 juta guru lebih, tentu sesuai dengan hasil keputusan rapat Komisi 2, berharap diprioritaskanlah yang K2. Walaupun juga kita memahami bahwa ini juga bukan persoalan yang sederhana. Saya sudah sampaikan ke dalam beberapa rapat kerja kita juga kaitan dengan itu. Yang saya sih harapannya adalah selesaikan K2 pada pemerintahan Jokowi. Kita masih punya waktu, tapi ini adalah semacam sebuah hutang yang ya paling tidak diminimalisir seperti itu. Tapi saya sepakat kalau kemudian itu juga harus dilakukan tes seperti itu. Kemudian termasuk juga rencana untuk recruiting, karena kita masih menyimpan sekitar 500, ada 1 juta guru dan 1 juta termasuk rencana tahun 2022 yang akan datang. Nah, ini berkaitan juga dengan kebutuhan ASN kita sampai nanti misalnya 2024 ataupun seterusnya seperti apa. Itu juga nanti dikaitkan dengan mungkin kajian-kajian dari administrasi negara, lembaga administrasi negara terkait dengan kebutuhan, berapa sih kebutuhan ASN di satu wilayah tertentu, satu unit tertentu dan sebagainya. Ini penting menurut saya, sebab nanti kita untuk menghindari adanya over ASN atau kekurangan ASN. Nah, kemudian satu hal yang harus ditegaskan, ini kesimpang siuran yang berkaitan dengan recruiting P3K yang nanti akan dibebankan kepada APBD. Nah, itu perlu ditegaskan, karena sepengetahuan saya adalah ini adalah menjadi beban APBN lewat DAU nantinya. Nah, ini penting supaya tidak simpang siur. Di lapangan saya masih mendengar pertanyaan-pertanyaan dari berbagai daerah pada saya berkaitan dengan ini. Kemudian saya juga mau bertanya tentang hak-haknya yang recruiting P3K tahun 2019 kemarin. Apakah itu juga sudah yang di-SK-kan seluruhnya mungkin? Ya, mungkin nanti saya sih tidak berharap, bukan kalau bisa dijawab alhamdulillah, tapi kalau tidak paling tidak saya dapat gambaran secara tertulis dari Pak BKN kaitan dengan ini, karena ini menyangkut hak-haknya juga nanti. Apakah ini sudah dieksekusi hak-haknya? Di beberapa daerah misalnya kadang-kadang ada mungkin surat dari daerah tertentu kepada BKN berkaitan dengan rencana pengangkatan, toh yang diangkat cuman sekian puluh orang, ini gimana, minta lagi untuk diprioritaskan di tahun ini adalah yang sisanya. Nah, ini kan kesimpang siuran seperti itu. Kemudian untuk KSN ini penting untuk menjaga agar supaya merit system ini, penerapan merit system terjadi. Dan saya berharap rekomendasi-rekomendasi yang dari KSN ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang kemudian bisa ditindaklanjuti atau bisa dieksekusi, bisa dilakukan. Saya pengennya sih, saya berharap memperkuat KSN supaya juga masuk ke wilayah eksekusi sebetulnya. Tapi mungkin karena ketentuannya, ya kita berharap maka rekomendasi sebagai bagian dari upaya kita untuk penerapan merit system ini terus kita upayakan dan kita optimalkan. Kemudian untuk arsip, saya melihat bahwa arsip ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Anwar ini penting dan perlu. Karena itulah memastikan agar arsiparis di setiap kementerian lembaga sebagai pencipta arsip itu harus benar-benar orang-orang yang handal. Karena itulah kemudian anggaran pembentukan untuk arsiparis ini memang menjadi penting. Apalagi kemudian kalau ini dikorelasikan juga dengan daerah. Maka setiap daerah juga itu harus punya arsiparis yang terkoneksi dengan bagus.
Dan ini tidak asal, tentunya tidak ujuk-ujuk jadi arsiparis, tapi harus melewati pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan. Karena kementerian lembaga pemerintah daerah juga sebagai pencipta arsip, maka ini penting untuk dilakukan upaya pendidikan, pelatihan, atau sebangsanya, sehingga nanti masing-masing organisasi itu memang punya arsip-arsip yang handal. Ya, sehingga kita juga tidak sering mendengar istilah digugat dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa sehat terus di tengah pandemi COVID yang terus meningkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.